Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Kali ini kita akan belajar di tema kedua, bermain di lingkunganku. Subtema ketiga, bermain di lingkungan sekolah. Kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu membuat pertanyaan dengan bantuan kata tanya, mempelajari kata ganti ia dan mereka, dan ciri-ciri serta wujud benda yang dipakai bermain. PPKN, kita akan belajar peraturan di sekolah, peraturan bermain di lingkungan sekolah. Dan matematika, kita akan belajar memahami konsep pembagian sebagai pengurangan berulang, melakukan operasi pembagian bilangan dengan pengurangan berulang. Nah, mari kita mulai belajar bahasa Indonesia. Waktu istirahat tiba, Ino bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut? Sebelum membuat kalimat tanyanya, perhatikan penjelasan berikut. Kata tanya, apa? Digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, atau kegiatan. Di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Siapa? Digunakan untuk menanyakan nama orang atau pelaku. Berapa? Digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, nilai, ukuran, satuan, atau waktu. Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Nah, sekarang silakan kalian membuat kalimat tanya. Ingat ya, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Dari gambar tersebut, kalimat tanyanya, apa yang sedang dimainkan Leni? Di mana Leni dan teman-temannya bermain? Kapan mereka bermain? Siapa yang bermain lompat tali? Berapa anak yang bermain sepak bola? Bagaimana cara bermain lompat tali? Baik, itu tadi penjelasan mengenai kalimat tanya. Sekarang, bacalah cerita berikut ini. Bermain di halaman sekolah. Saat istirahat, murid-murid berada di halaman sekolah. Ratih sedang membaca. Ia membaca buku dongeng. Ino dan Raka sedang asyik bercerita. Mereka bercerita tentang film kartun. Donna, Monik, dan Riko bermain lompat tali. Mereka bermain dengan gembira. Perhatikan kata-kata yang tercetak tebal dan miring. Mengapa Ratih diganti dengan kata ia pada kalimat berikutnya? Mengapa Ino dan Raka diganti dengan kata mereka? Perhatikan atau simaklah penjelasan berikut. Pertama, kata ganti ia. Perhatikan kalimat berikut. Tidak lama kemudian datang Pak Guru. Pak Guru membawa tas di tangan. Pada kalimat pertama dan kedua terdapat kata Pak Guru. Kata Pak Guru pada kalimat kedua dapat diganti dengan kata iya. Jadi bunyi kalimatnya, tidak lama kemudian datang Pak Guru. Ia membawa tas di tangan. Kedua, kata ganti mereka. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Edo, Raka, dan Gani mengerjakan soal dengan baik. Edo, Raka, dan Gani mendapat nilai yang terbaik. Pada kalimat pertama dan kedua terdapat nama Edo, Raka, dan Gani. Nama Edo, Raka, dan Gani pada kalimat kedua dapat diganti dengan kata mereka. Jadi, bunyi kalimatnya, Edo, Raka, dan Gani mengerjakan soal dengan baik. Mereka mendapat nilai yang terbaik. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan gambar makan siang Ino. Gambar di samping merupakan makan siang Ino. Makan siang Ino ada nasi, ikan, sayur, buah jeruk, dan segelas susu hangat. Setelah makan, tenaga Ino pulih kembali. Ino siap untuk belajar lagi. Makanan Ino berwujud padat
Misalnya nasi, sayur, dan ikan. Ciri-cirinya bentuknya kecil, permukaannya kasar. Warna nasi putih, warna sayur hijau, dan warna ikan putih. Minuman Ino berwujud cair, yaitu susu. Ciri-cirinya bentuknya cair, warnanya putih. Dari gelas tampak asap mengepul dari susu yang hangat. Kepulan asap berwujud gas. Anak-anak, mari kita ingat kembali ciri-ciri wujud benda. Nasi Ino tadi berwujud padat, bentuknya tetap dan volumenya tetap. Sedangkan air atau zat cair bentuknya mengikuti wadahnya. Permukaannya selalu datar. Zat cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah dan volumenya tetap. Benda berwujud gas bentuknya akan selalu berubah. Volume benda gas selalu berubah dan bentuk benda gas selalu mengikuti tempatnya. Anak-anak, coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Ada gambar ban dan gambar kardus. Amati dan jelaskan benda-benda tersebut. Nama benda, ban. Nanti anak-anak menyebutkan ciri-ciri dan bahan pembuatnya. Nama benda kardus. Anak-anak bisa berlatih mencari ciri-ciri dan bahan pembuatnya. Anak-anak bisa mendapatkan jawaban dari buku tematik halaman 110. Ban dan kardus bisa digunakan untuk bermain di sekolah. Nah, mari kita simak aturan saat bermain di lingkungan sekolah. 1. Tidak merusak gedung dan alat-alat di sekolah. 2. Bermain hanya saat istirahat sekolah. 3. Tidak bermain di dalam kelas saat istirahat. 4. Bermain hanya di halaman sekolah. 5. Tidak boleh bermain sesuatu yang berbahaya. 6. Tidak boleh merusak tanaman di sekolah. 7. Bermain tidak boleh bertengkar. Perhatikan gambar di samping. Ada seorang anak yang berbagi makanan dengan temannya. Ada anak yang sedang bermain bersama, hidup rukun di sekolah, dan ada anak yang saling bermaafan dan mau berteman dengan siapa saja. Ketika membagikan makanan dengan temanmu, maka kita harus membagi dengan adil dan rata. Nah, apa itu pembagian? Pembagian dalam matematika adalah pengurangan berulang. Perhatikan pembagian berikut. Apabila ada soal 40 dibagi 8 sama dengan berapa? Atau 27 dibagi 9 hasilnya berapa? Nah, mari kita perhatikan caranya. Ingat, pembagian adalah pengurangan yang berulang. 40 dibagi 8 sama artinya dengan 40 dikurangi 8, 32 dikurangi 8, 24 dikurangi 8, 16 dikurangi 8, 8 dikurangi 8. Sampai menghasilkan angka 0. Jadi 40 dibagi 8 ada 5. Soal berikutnya 27 dibagi 9 sama artinya dengan 27 dikurangi 9, 18 dikurangi 9, dan 9 dikurangi 9 sampai hasilnya 0. Jadi 27 dibagi 9 ada 3. Nah, perhatikan contoh soal cerita pembagian berikut ini. Lucky mempunyai 30 anggur untuk dibagikan kepada 6 anak. Berapa buah anggur yang diterima setiap anak? Masih ingat caranya? 30 dibagi 6 sama artinya dengan 30 dikurangi 6 secara berulang. Mari kita lihat. 30 dikurangi 6, 24 dikurangi 6, 18 dikurangi 6,
12 dikurangi 6 dan 6 dikurangi 6 sampai hasilnya 0. Kita mengurangkan 30 dengan 6 secara berulang sebanyak 5 kali. Jadi 30 dibagi 6 sama dengan 5. Nah, Bu Intan yakin anak-anak sudah paham ya. Mari kita perdalam dengan berlatih dari buku tematik halaman 112 tentang pembagian. Semoga rangkuman yang Bu Sandi dan Bu Intan buat bermanfaat buat kalian. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bu Intan dan Bu Sandi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.